The Revenge Bab 54 Red 21 Plus oleh Neng. Hari ini mentari bersinar cukup terik hingga membuat tubuh-tubuh insan yang berada di lapangan luas sana kembali berpeluh. Sesekali tangannya menyangkak keringat yang mengucur di dahi. Sesekali juga perempuan dengan rambut sebahu menyangkak keringatnya dengan lembut menggunakan sabut tangan berbahan lembut. Meski demikian, namun tak urung perintahnya tetap tegas tak ingin dibantah. Arahkan senjatanya dengan benar, Nona. Terdengar perintah tegas itu begitu membebani diri Kiara yang masih menyesuaikan diri. Beberapa waktu lalu, tangan juga tubuhnya bergetar hebat hanya karena menyentuh benda berbahaya tersebut. Namun, dengan mudah asisten Kim memerintahnya untuk menembak dengan santai. Aku sudah lelah, asisten Kim. Hari ini cuaca begitu panas. Kiara mengeluh kembali. Jujur saja, tubuhnya belum terlalu fit. Dan kini dirinya dipaksa untuk berada dalam cuaca ekstrim dengan pistol dalam genggamannya. Mohon kerjasamanya, Nona. Silahkan selesaikan latihan hari ini dengan cepat. Kiara meluluhkan bahunya sendiri, merasa tak berdaya dengan setiap ucapan asisten Kim. Ya! Dor. 3 tembakan kembali meluncur dengan hasil yang mengecewakan. Asisten Kim kembali berdecak kesal. Kiara ini terlalu lembut atau terlalu bodoh? Kenapa selalu butuh proses dan waktu yang panjang setiap kali asisten Kim mengajarinya satu hal? Nona, tenangkan diri Anda, lalu fokus pada target. Bidikan seperti ini. Dor. 1 peluru berhasil menembus target di depan sana. Seketika Kiara berdecak kagum, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Asisten Kim terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Dia cantik, pintar, juga lihai dalam melakukan apapun. Asisten Kim, kenapa kamu hebat sekali? Kiara masih menyenganga. Sedari tadi, asisten Kim menunjukkan kepiawaian dirinya dalam menembak. Nona, sebaiknya Anda kembali fokus. Hish, sepertinya Kiara merutuki dirinya yang tadi telah memuji asisten Kim sebagai manusia sempurna. Asisten Kim memiliki kekurangan sebagai seorang wanita. Dia terlalu kaku, juga terlalu serius. Kiara yakin jika akan banyak pria yang kembali mundur setelah melihat perangai asisten Kim yang selalu datar dan dingin dengan pandangan tajam mematikan. Asisten Kim, bukankah normalnya perempuan akan selalu tersenyum ketika dipuji? Kiara kembali bersiap membidik target. Fokuskan diri Anda, Nona. Asisten Kim tidak peduli dengan celotehan Kiara. Dor. Ah! Bruk. Jaga Nona Kia. Seketika asisten Kim menarik tubuh Kiara dalam dekapannya, melindungi Kiara sebisanya, lalu meraih benda hitam berukuran kecil yang sedari tadi bertengger di telinganya. Sebelah kiri, bagian utara. Asisten Kim masih memeluk tubuh Kiara erat, mengedarkan pandangan matanya awas, dengan tanda tangan menodongkan senjata ke berbagai penjuru. Aku belum menembakkan senjataku, asisten Kim. Tubuh Kiara bergetar hebat, kepalanya terasa berat. Rasanya di atas kepalanya berputar banyak bintang, seiring dengan pandangannya yang sedikit kabur. Nona, jaga kesadaran Anda. Asisten Kim masih berjaga dengan mata tajamnya yang terus mengedar. Dor! Ah! Kakimu terluka. Asisten Kim, bagaimana ini? Mata Kiara membelalak kala melihat kaki asisten Kim tertembak kala berusaha untuk menyelamatkannya. Nona, tetap bertahan. Asisten Kim kembali berteriak tidak jelas, memerintahkan siapa saja yang berada di seberang sana. Yang kini sudah tersambung dengan melalui earpiece yang digunakannya. Nona, bertahan. Jaga kesadaran Anda. Jangan sampai Anda kehilangan kendali diri. Asisten Kim kembali berteriak kala melihat tubuh Kiara hampir luruh karena syok yang dihadapinya. Nona, beberapa pria dengan jas berwarna hitam akhirnya berdatangan. Dengan sigap menggotong tubuh Kiara menuju mobil yang terletak cukup jauh dari tempat mereka berada.
Tubuh asisten Kim segera ambruk, bibirnya mendesis, merasakan sakit yang luar biasa tepat di kakinya yang terkena tembakan. Tubuhnya lunglai setelah dia kehilangan cukup banyak darah. Wajahnya terlihat pucat dengan bibir yang bergetar. Tangannya menggapai berusaha menguatkan diri. Namun rupanya kini tubuhnya tidak memiliki toleransi tinggi terhadap luka tembak yang dideritanya. Hanya dalam hitungan detik, tubuh asisten Kim segera ambruk di tanah yang kering dan berdebu tersebut. Hingga seorang pria datang dengan napas terengah, memeluk asisten Kim dengan hati berkecamuk. "Bertahanlah, Ra," bisiknya sendu. Kiara membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa sakit semua, bahkan nyaris sulit digerakkan. Perlahan pandangan kaburnya kini sedikit demi sedikit mulai jelas setelah sebelumnya terasa buram. Matanya menelisik, lalu selanjutnya matanya menatap sosok menjulang yang kini tengah bersedekap dada dengan raut yang sulit diartikan. "Mas Andra," Kiara berbisik lirih, lalu berusaha untuk bangun. "Tidurlah, ku dengar kau tadi telah melewati waktu yang cukup sulit." Andra mengubah posisinya. Sekarang Andra sudah duduk di samping Kiara yang tengah membenahi tubuhnya menjadi menyandar di kepala ranjang. "Tadi tiba-tiba saja ada yang menembakku, Mas. Aku ketakutan. Aku belum menarik pelatuknya. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar dan..." Kiara mengerutkan keningnya kala mengingat asisten Kim tadi terkena salah satu tembakan tersebut. Kiara membelalakan matanya. Tangannya segera menutup mulutnya dengan raut panik. "Mas, bagaimana asisten Kim? Berapa lama aku tertidur? Apa asisten Kim baik-baik saja?" "Asisten Kim mengalami cedera parah. Pikirkan saja olehmu, bagaimana parahnya luka orang yang terkena tembakan." Seketika Andra dan Kiara menoleh pada pintu kamar mereka. Tepat di sana, seorang perempuan dengan pakaian bercorak zebra tengah mendekat. Langkahnya terlihat anggun, bibir berpulas gincu merah itu mencebik sinis. "Ini akibat dari kamu yang terlalu bodoh, Kia. Coba bayangkan, jika kamu mampu bertahan dan melawan, sudah pasti asisten Kim tidak akan kesakitan sekarang." Perempuan itu tersenyum sinis kala provokasinya sepertinya telah berhasil pada Kiara. Kiara menunduk takut. Rasa bersalah jelas menyerangnya. Ada banyak untayan kata andai di benaknya, yang mungkin saja mampu menyelamatkan asisten Kim dari bahaya. Andai Kiara bisa lebih cepat belajar. Andai Kiara bisa lebih pintar. Andai Kiara mampu menggunakan pistolnya. Andai... Rasa bersalahmu tidak akan mengubah apapun. Lain kali, gunakan otakmu untuk belajar, ucapnya. Lantas kaki berbalut high heels brand ternama itu segera beranjak. Wajahnya tetap sesinis tadi. Langkah kakinya kemudian dengan cepat meninggalkan Kiara dan Andra yang masih terdiam. "Jadi, semua ini ulah Mama sendiri." Kiara mengangkat wajahnya menatap Andra. "Mama sengaja melakukan ini agar kamu cepat belajar, Kia." Andra menatap Kiara dengan tatapan datarnya, membuat Kiara semakin dilanda frustasi. Benarkah ucapan Andra? Apakah mungkin Nyonya Shailendra sejahat itu? Membuat asisten Kim terluka hanya agar Kiara mau belajar lebih giat lagi. Benarkah? Lalu, bagaimana sekarang dengan asisten Kim? Kiara menyeka air matanya yang sudah menetes. Diam-diam, Andra tersenyum menyeringai, menggeser duduknya menjadi berdempetan dengan Kiara. Perlahan tangannya terangkat, lalu memeluk tubuh Kiara dengan lembut. Gerakan tersebut membuat Kiara mematung. Namun justru karena dekapan inilah tangis Kiara menjadi kian meraung. "Tenanglah, Kia," ucapan Andra serupa bisikan. Diam-diam bibirnya terangkat, menampilkan senyuman sinis yang terlihat culas. Sementara dalam pelukannya, Kiara masih sesenggukan. "Bagaimana kondisi asisten Kim sekarang, Mas?"